Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan Anda masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung melalui WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Rio Rizaldi, founder dan CEO Galeri Saham. Pak Rio, kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya? Boleh Mbak. Dari pertanyaan pertama ini, Anggiat di Bekasi. Bapak atau Ibu, selamat sore. Beliau menanyakan BBRI, Astra, Telkom. Saya sudah beli di harga bawah, Pak Rio. Apakah dijual dulu atau saya hold dulu? Mungkin kita ke BBRI terlebih dahulu ya. Bagaimana analisis teknikalnya? Oke, kalau dilihat BBRI itu masih dalam fase downtrend, walaupun memang di area support. Support BBRI itu kurang lebih di level 4.100 sampai 4.120. Nah, memang secara tren belum ada kenaikan, jadi coba dicermati aja. Kalau BBRI ini nggak mampu naik ke atas 4.290, itu lebih baik kalau udah untung itu di profit taking dulu dan waspadai level support di 4.100. Kalau itu jebol, itu kayaknya BBRI bisa ke bawah 4.000-an dulu untuk sementara waktu. Lagi downtrend ya Pak ya? Masih downtrend. Masih downtrend. Break 4290 adalah pertanda yang baik, namun jika tidak mampu ke sana, kalau sudah gain lebih baik di cut loss saja ya, di posisi 4.100-an. Iya, profit taking dulu kalau udah untung. Kalau belum untung bagaimana? Kalau belum untung, mau nggak mau harus pantau di level 4.100. Kalau tembus ke bawah, itu lebih baik keluar dulu. Keluar dulu, tidak tambah posisi? Buy on weakness? Jangan tambah posisi. Tambah posisi mendingan nanti, pas lagi di, ya kayak di 3.950 lah. Oke. 3.950 adalah level untuk melakukan pembelian kembali kalau ternyata BBRI ini tidak mampu break di 4290 dan justru turun di bawah 4.100-an ya. Kalau Astra, adakah Astra mungkin lebih oke dibanding BBRI? Karena kalau kita lihat pergerakannya belakangan ini cenderung naik ya. Jadi Astra sempat oke, cuman tekanan jual masih relatif kuat di emiten ini. Jadi ini perlu dicermati untuk Astra itu dia harus bisa bertahan di atas 5.500 dulu. Jadi kalau sudah let's say dalam 2-3 hari ke depan dia bertahan di atas 5.500, maka saya rasa ada ruang kenaikan ke kisaran at least 58 sampai 59. Tapi untuk sekarang ini selama masih di bawah 5.500, cenderung masih akan berat bagi Astra untuk bergerak naik. Oke, tunggu break ya, sama seperti BBRI tadi. Sama seperti BBRI, ya. 5.500 baru bisa peluangnya ya ke 5.800 atau 5.900. Astra ini sempat mengalami tren kenaikan, tetapi aksi jualnya saat ini kembali terjadi ya? Ya. Oke, kemudian kalau Telkom, apakah mungkin Telkom lebih unggul dari kedua emiten yang sudah kita bahas? Telkom, jadi kemarin dan tadi pagi itu memang momen beli karena persis dia di area support kuat termasuk EMA 200 di level 3150. Jadi kenaikan sekarang ini coba dicermatin, kalau sudah punya dan sudah untung bisa mulai cermati level 3200. Jadi kalau dia tidak mampu ke atas 3200 mungkin bisa sedikit kurangi jual dulu. Tapi kalau dia bisa ke atas 3.200, Telkom ini ada potensi kenaikan ke kisaran kurang lebih ya mungkin 3.300 sampai 3.320-an kurang lebih. Berarti besok pagi ini adalah level atau sampai penutupan besok ya penentuan, karena saat ini memang closing Telkom tepat di 3.200. Ya betul. Tapi volumenya juga gede hari ini, jadi coba dilihat cenderung sih masih ada potensi kenaikan sih saat ini. Baik, support kuat ada di 3.200 ini? Kalau support kuat di 3150, Mbak. 3150, di bawah 3150 hindari dulu Telkom. Hindari dulu. Jangka pendek ya. Baik, itu dia untuk Pak Anggiat dari Bekasi. Kami beralih ke pertanyaan Pak Yudi masih juga dari Bekasi. Selamat sore. Beliau tanya untuk Kalbe Farma dan HMSP, support resisten di posisi berapa Pak Rio? Saya sudah ambil posisi 1.516 untuk Kalbe dan HMSP 1.338. Kita ke Kalbe 1.516, support resisten. Untuk Kalbe support itu ada di level 1470. Lalu resisten cukup kuat itu ada di 1540. Jadi untuk Kalbe jadi lebih ke trading range aja karena tren belum naik. Jadi coba dipantau supportnya, selama kuat ada support dia cenderung masih ada potensi ke 15. Tepat
di support saat ini 1470, apa yang seharusnya dilakukan? Jadi ini area spekulatif buy untuk yang short term trading, tapi juga dicermatin kalau dia jebol itu lebih baik lepas dulu sahamnya. Batasan untuk pelemahannya sampai ke posisi berapa? Jadi kalau untuk pelemahan mungkin kurang lebih Kalbe ini ada punya ruang penurunan hingga ke 1410, Mbak. Oke, 1410 lebih baik tinggalkan Kalbe Farma ya? Iya, lebih baik beli aja pas sudah turun di 1410 itu bisa lebih menarik untuk dibeli. Oke, mampu break 1470, peluangnya adalah 1540. Ya, Oke. betul. Bagaimana dengan HMSP 1338? Untuk HMSP masih downtrend. Jadi kenaikan dia masih cenderung kenaikan technical rebound dalam tren turun. Jadi sebenarnya secara teknikal nggak disarankan untuk beli saham ini. Jadi memang Kalbe dan HMSP ini terlihat murah, tapi secara tren dia belum naik. Jadi agak sulit untuk mengharapkan kenaikan di atas 5% pun agak sulit. Jadi kalau ada kenaikan 5% di HMSP ataupun di Kalbe tadi, pertanyaannya lebih baik itu profit taking dulu aja. Support resisten HMSP di level berapa, Pak Rio? HMSP ini support ada di level 1300, resisten kurang lebih di 1390. 1390, range-nya segitu ya, 13 ke 1390. Iya, nggak terlalu lebar. Oke, dari nama yang sama nih Pak Rio juga dari Bogor. Selamat sore. Beliau menanyakan ke PIK KPIG di 107, PTPP di 1235. Bagaimana strateginya untuk jangka panjang? Targetnya kira-kira sampai berapa ya? Karena tadi Pak Rio sempat membahas di segmen sebelumnya, selain tambang Anda juga melirik ya, pergerakan dari konstruksi. Nah, PTPP, kalau punya di posisi 1235 juga menarik tidak Pak? 1235, ya jadi PTPP ini di area support, cukup kuat, supportnya 1200. Jadi coba dicermatin kalau dalam sehari 2 hari ke depan dia bisa bergerak di atas level 1260, itu ada momentum untuk dia bergerak naik mengakhiri tren turunnya. Karena tren turunnya udah cukup lama, dari sejak di level 2300, sekarang harganya udah di 1200-an, artinya kan udah lumayan banget turunnya dan sudah bergerak flat. Jadi kalau memang PTPP ini bisa naik atas 1260 dalam sehari 2 hari ke depan, itu jadi momentum yang menarik untuk memulai tren naiknya kembali. Kita lihat sih target kenaikan mungkin ada di kisaran 1400 sampai 1450. Jadi coba dicermati aja, ini area support yang menarik untuk melakukan pembelian. Hold saja 1235 ya? 12 resistnya 1260, supportnya 1200, Mbak. Oke, kalau punya 1235 berarti ditahan saja ya? Yes, tahan aja. Cut loss kalau ternyata turun di posisi berapa? Kalau turun ke bawah 1200. Di bawah 1200 cut loss dulu untuk PTPP ya? Yes. Baik, KPIG 107. KPIG masih jelek, jadi untuk harapan tadi kan pertanyaan untuk disimpan jangka panjang untuk mungkin KPIG dan PTPP. Jadi saya akan lebih vote ke PTPP karena di KPIG ini masih dalam fase konsolidasi dalam tren yang cenderung turun. Jadi ini agak jauh nih, jadi KPIG itu harus bisa naik ke atas 125 dulu baru dia benar-benar bisa bergeraknya sangat positif. Jadi untuk level sekarang sih di area resisten cukup kuat 110. Jadi menurut saya lebih baik lepas dulu aja sampai tunggu keadaan lebih kondusif. Dilepas dulu saja karena cukup riskan ya? Iya. Kalau mau beli lagi tunggu break 125 begitu? Saat ini iya, tapi bisa jadi dalam beberapa minggu ke depan bisa jadi levelnya akan berubah lagi. Tapi untuk saat ini di atas 125. Oke, kalau kita lihat pergerakan satu harinya juga memang asing mencatatkan net sell, kemudian satu pekan juga asing masih net sell, tapi kalau kita tarik garis satu bulan gitu ya, net foreign buy-nya tercatat sekitar 800 miliar rupiah. Jadi menurut bulan, iya. Pak Rio untuk jangka panjang kurang oke ya di KPIG ini? Ya, jadi secara teknikal pergerakan masih belum ada tanda-tanda market itu akan positif ke saham ini. Saat ini seperti itu. Oke. Kita beralih dari Pak Rio Bogor ke pertanyaan berikutnya. Dari Bali ada Pak Gede, selamat sore. Kalau Asri boleh entry tidak Pak Rio? Singkat padat. Asri. Boleh entry tidak katanya? Tidak disampaikan juga time frame-nya berapa lama?
masih downtrend, tapi kalau ASRI itu di level 185 itu mungkin menarik. 185. 185, 185 sampai Oh. 190 itu menarik. Tapi Tunggu. untuk sekarang posisi tanggung. Tunggu diskon ya. Iya. Berarti peluangnya akan lebih keturun dulu untuk ASRI menurut analisis teknikal Anda. Yes, cenderung masih akan turun dulu. Tunggu di 185, kemudian targetnya di posisi berapa? Kalau target mungkin di kisaran sekitar 205. 205, baik. Ah, ah. Rata-rata saham yang ditanyakan dari pemirsa tadi ini, Pak Rio cenderung masih downtrend gitu ya? Atau kurang oke? Kita ingin tahu, Betul. sebenarnya saham-saham yang menurut Pak Rio ini oke apa saja dalam grafis saham pilihan berikut ini yang telah kami rangkum pemirsa ya. Yang pertama saham pilihan dari Pak Rio adalah Indofood dengan resisten pertama 6.825, supportnya di 6.500. Kemudian masih dari pertambangan lagi MDKA dengan resisten 2.560, supportnya 2.100, 2.300 ya. Selanjutnya pemirsa Era Jaya dengan support 1.000, maksud kami 600, resistennya di 700 pemirsa ya, 550 sampai 660 sampai 700 atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan Telkom pemirsa ternyata masuk dalam kategori saham pilihan dengan resisten 3.250 dan support pertama 3.150. Informasi selengkapnya ini akan kita ulas nanti Pak Rio, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Oke. Jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, kami segera kembali.